Halo teman-teman Gen Z dimanapun kalian berada, apa kabarnya semua? Nice. Selamat datang kembali di channel Akil Manan. Lama sekali kita tidak berjumpa ya teman-teman semua. Terakhir videoku itu yang bahas tentang Few moments later. zona nyaman. Itu sudah berapa bulan ya? Aku mungkin 1 tahun, mungkin 1 tahun ya teman-teman semua. Ya mohon maafnya karena namanya juga YouTuber pemula bukan? Ya, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menurutku itu perlu menjadi pembahasan kita dan juga menjadi perhatian tentunya. Oh my god. Jadi let's go. Selamat datang di channel Akil Manan. Berbicara soal liburan sendiri, berdasarkan survei yang aku buat pribadi, observasi yang aku lakukan selama aku menjadi staf tenaga administrasi sekolah, ya karena yang sekarang aku sedang jalani itu aku selalu bertanya kepada murid-murid yang aku selalu temui. Ya mereka itu ketika aku tanya liburan mau kemana gitu kan, mau ngapain aja gitu, nah mereka tuh kebanyakan mayoritas tuh menjawab di rumah aja atau main HP, dan ya kebanyakan dari mereka menjawab di rumah aja. Kalau teman-teman sendiri gimana? Apakah sama halnya dengan mereka, tetap di rumah aja atau kemana? Mensoroti mereka yang berencana menghabiskan waktu liburannya di rumah, dengan tentunya itu semua tidak terlepas dari salah satu hal yang membuatku ingin menciptakan video atau konten ini adalah berselancar di media sosial. Dan tentunya teman-teman, masih banyak juga yang aku yakin banyak dari adik-adik kita tentunya yang masih belum bisa memaksimalkan potensi positif dari media sosial, terutama untuk para, mohon maaf, kaum scrolling. Ya, tentunya kegiatan scrolling yang sangat mudah sekali kita lakukan, sangat mudah sekali siapapun bisa melakukannya. Kita cukup sediakan handphone beserta kuotanya, kuota internet tentunya, bukan kuota haji. Lalu kita download aplikasi seperti TikTok, Instagram, atau mungkin Facebook. Atau mungkin buat teman-teman yang sudah punya ya pastinya akan lebih mudah ya. Dari kegiatan scrolling ini itu kita bisa mendapatkan ada dua hal. Yang pertama positif dan yang kedua tentunya negatif. Yang positif, kita bisa mendapatkan berbagai informasi. Biasanya ada beberapa FYP atau algoritma yang menampilkan seperti contoh ilmu pengetahuan, tips, trik, atau bahkan mungkin ya tips-trik ya tutorial ya, atau mungkin kejadian atau peristiwa yang lagi tren, lagi hot, atau lagi booming lah gitu. Kayak mungkin kejadian apa, peristiwa di mana gitu kan. Beberapa efek negatif yang bisa kita rasakan ketika kita over konsumtif media sosial, konten media sosial, atau kita terlalu over scrolling adalah yang pertama, waktu kita terbuang banyak sia-sia teman-teman. Ya, karena konten atau algoritma dari media sosial kebanyakan dirancang untuk tetap membuat audiensnya itu nyaman. Sehingga audiens nyaman, audiens betah. Akhirnya yang terjadi adalah scrolling berlebih. Teman-teman merasa, ini videonya lucu nih, videonya seru nih, videonya bagus. Terus teman-teman scrolling sampai teman-teman lupa dengan segala macam kegiatan yang harus teman-teman lakukan, tugas yang teman-teman harusnya kerjakan, dan pekerjaan yang harusnya teman-teman lakukan. Dan dampak yang kedua dari efek scrolling berlebih ini adalah kita kehilangan fokus kita teman-teman semua. Ya, teman-teman gak salah dengar. Karena apa? Karena setelah kita konsumsi, kita dengar, kita lihat beberapa video yang telah kita scroll, kita swipe, itu
kita tidak bisa mencerna semua video atau semua informasi yang ada di konten media sosial itu, karena memang otak kita tidak dirancang untuk seperti itu. Otak kita dirancang untuk memfilter apa saja yang membuat kita itu merasa terkesan dan membuat kita itu merasa sesuatu yang intinya itu mengena di hati kita lah, seperti itu. Dan efek dari scrolling berlebih ini itu akan membuat teman-teman merasa blank, teman-teman merasa tadi kayaknya ada yang ini kelewat atau apalah gitu. Mungkin itu yang bisa teman-teman rasakan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Apakah itu relate dan atau mungkin enggak kok bang? Ada dua solusi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semua. Ini terkait dengan apa yang telah aku lakukan, apa yang aku alami. Aku ingin sharing ke teman-teman semua. Salah satunya yaitu membaca buku. Ya, teman-teman nggak salah dengar kok. Mungkin bagi sebagian orang terdengar apa sih baca buku itu, tahu gak banget deh gitu mungkin ya. Karena memang lingkungan kita yang mendesain atau membangun diri kita untuk asing dengan baca buku itu gitu. Jadi ya menurutku perlu dicoba sih membaca buku itu, karena kalau misalkan teman-teman sudah menemukan buku yang tepat, teman-teman akan merasakan kenikmatan yang sulit untuk dirasakan kebanyakan orang yang tidak pernah membaca gitu ya. Dan aku pernah dengar salah satu quotes itu yang bilang seperti ini. Itu perkataannya J.K. Rowling, kalau kamu tidak suka membaca buku, kamu hanya belum menemukan buku yang tepat. Seperti itu teman-teman semua. Jadi cobalah mulai dari bacaan buku yang buku bacaan yang ringan-ringan dulu aja, kayak buku kayak komik atau mungkin serial bergambar, dan hal-hal yang mungkin membuat teman-teman itu menjadi lebih senang dengan kegiatan membaca. Begitu teman-teman. Atau mungkin yang kedua yaitu teman-teman bisa lakukan kegiatan atau hobi kalian masing-masing. Entah itu kalian teman-teman punya hobi menggambar, melukis, mancing, atau mungkin teman-teman punya hobi membuat sebuah miniatur atau mungkin dan lain sebagainya gitu. Intinya supaya teman-teman itu produktif dan teman-teman itu agak berjarak dengan scrolling tadi gitu. Sebagai penutup, aku bukan bilang bahwasannya kegiatan scrolling atau scroll medsos ini buruk sepenuhnya teman-teman, tapi berdasarkan data yang aku dapatkan, aku telusuri, aku telaah, aku lihat observasi dari di lapangan, aku melihat kebanyakan generasi kita, terutama Gen Z dan juga Gen Alpha, belum bisa sepenuhnya memaksimalkan atau bijak dalam bermedsos. Begitu teman-teman. Ada hal positif, ada hal negatif yang bisa kita dapatkan dari medsos ini. Tergantung bagaimana kita mensikapi medsos ini teman-teman. Semoga teman-teman semua menjadi pribadi yang lebih produktif, teman-teman yang lebih mawas diri dengan apa yang kita hadapi, tantangan yang kita akan hadapi di kemudian hari. Sehingga teman-teman jadi pribadi yang lebih tangguh, teman-teman jadi pribadi yang lebih cerdas, teman-teman jadi pribadi yang siap menjalani tantangan di kemudian hari. Begitu teman-teman. Saya Akil Manan. Kalau video ini bermanfaat, silahkan sebarkan dan juga jangan lupa subscribe ya teman-teman semua. Silahkan bagikan teman-teman mungkin yang punya pengalaman dari medsos ini. Silahkan teman-teman boleh sampaikan di kolom komentar, dan kritik sarannya juga aku tunggu. See you next time. Bye bye.